Pernah kepikiran nggak sih? Gimana caranya seekor burung bisa terbang ribuan kilometer setiap musim dan nggak pernah nyasar? Atau gimana seekor ikan salmon bisa balik lagi ke sungai tempat dia lahir setelah bertahun-tahun keliling lautan? Nah, ini nih salah satu keajaiban alam terbesar, sebuah misteri yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. 12.900 kilometer. Coba bayangin deh, jarak sejauh itu. Ini tuh sama aja kayak kita melintasi Samudra Atlantik. Lebih dari 2 kali. Jauh banget kan? Dan ini dia pertanyaan utamanya. Seekor penyu, sendirian di tengah lautan yang super luas, melakukan perjalanan epik ini selama bertahun-tahun. Gimana caranya? Inilah teka-teki yang mau kita ungkap hari ini. Kelihatannya emang mustahil banget ya kan? Tapi, faktanya banyak banget hewan yang melakukan migrasi luar biasa ini. Mereka melintasi benua dan lautan dengan presisi yang, wow, bikin takjub. Mereka ngikutin jalur yang sama dari tahun ke tahun. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Mereka itu nggak punya teknologi yang kita andalkan tiap hari. Nggak ada peta, nggak ada kompas, nggak ada Google Maps di ponsel mereka. Jadi pasti ada sesuatu yang lain kan? Sesuatu yang jauh lebih dasar yang jadi pemandu mereka. Dan ternyata jawabannya itu tersembunyi di dalam planet kita sendiri. Ada sebuah kekuatan tak terlihat yang jadi pemandu para petualang hebat ini dalam perjalanan mereka. Jadi gini, planet kita ini pada dasarnya adalah sebuah magnet raksasa. Nah, medan magnet ini menyelimuti bumi, menciptakan semacam, jaring navigasi yang nggak kelihatan. Kita sih nggak bisa lihat, tapi beberapa hewan, mereka bisa merasakannya. Gampangnya gini, anggap aja ini adalah sistem GPS alaminya bumi. Udah ada jauh sebelum manusia kepikiran buat bikin teknologi yang mirip. Keren banget kan? Dan kekuatan super ini ada nama ilmiahnya loh, yaitu biomagnetisme. Ini adalah kemampuan luar biasa dari makhluk hidup untuk merasakan dan menggunakan medan magnet sebagai kompas internal mereka. Oke, jadi buktinya apa? Nah, sekarang mari kita lihat beberapa studi kasus dari dunia hewan buat ngelihat gimana sih cara kerja GPS alami ini di kehidupan nyata. Oke, kita balik lagi ke si penyu. Perjalanan sejauh 12.900 km itu ternyata bukan asal-asalan. Penelitian oleh Kenneth Lohman nunjukin kalau mereka itu secara aktif ngikutin jalur magnetik. Kenapa? Biar mereka tetap berada di perairan hangat yang banyak makanannya. Wah, ini sih strategi bertahan hidup yang jenius banget. Kalau salmon, ini lebih spesifik lagi. Mereka nggak cuma jago navigasi di lautan luas, tapi mereka juga bisa balik ke sungai yang sama persis tempat mereka menetas. Gimana caranya? Ternyata, setiap sungai itu punya tanda tangan magnetik yang unik, dan salmon bisa mendeteksinya. Bayangin aja, seekor salmon yang udah berenang ribuan kilometer di Pasifik bisa nemuin jalan pulangnya ke Sungai Fraser di Kanada. Luar biasa. Jangan salah, bahkan hewan bercangkang pun punya kemampuan ini. Peneliti yang sama, Kenneth Lohman, nemuin kalau lobster duri itu secara konsisten bakal mengarahkan diri mereka ke utara magnetik pas diuji. Nah, kemampuan ini mereka pakai buat migrasi ke perairan yang lebih dalam dan lebih hangat setiap akhir musim gugur. Tentu aja, kalau kita ngomongin soal navigasi hewan, rasanya nggak lengkap kalau nggak ngebahas sang juara klasik, merpati pos. Kemampuan legendaris mereka buat nemuin jalan pulang itu udah bikin manusia kagum selama berabad-abad. Ada sebuah eksperimen yang simpel tapi brilian di tahun 1974 oleh Comel yang membuktikan ini. Jadi gini, waktu seekor merpati dilepaskan secara normal, dia bisa pulang dengan sempurna. Tapi, pas sebuah magnet kecil dipasang di kepalanya, kompas internalnya jadi kacau dan merpati itu pun nyasar. Ini bukti nyata kalau mereka sangat bergantung sama medan magnet bumi. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau hewan bisa merasakan medan magnet. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana caranya? Apa sih mekanisme biologis di baliknya? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Coba deh bayangin sebentar. Bukan kompas yang kita pegang ya, tapi kompas biologis super kecil yang ada di dalam sel tubuh kita sendiri, yang secara otomatis ngasih tahu kita arah utara. Kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya? Well, ternyata itu bukan fiksi ilmiah. Di tahun 1975, Richard P. Blackmore nemuin bakteri yang punya organel khusus bernama magnetosom. Pada dasarnya, ini adalah partikel-partikel magnetik super kecil yang diproduksi secara biologis di dalam sel. Dan ini nih yang bikin kita melongo. Magnetosom ini, yang terbuat dari senyawa kayak magnetit, ternyata sifat magnetisnya jauh lebih kuat daripada magnet buatan manusia. Alam udah nyempurnain teknologi ini selama jutaan tahun. Tapi, ya namanya juga teknologi. Sistem yang luar biasa ini ternyata nggak sempurna. Ada kalanya kompas alami ini bisa gagal, dan akibatnya bisa tragis banget.
Anda mungkin pernah lihat kan judul berita yang kayak gini. Fenomena paus terdampar massal ini udah bikin para ilmuwan bingung selama bertahun-tahun. Dan sepertinya ini ada hubungannya sama sistem navigasi mereka. Jadi, paus itu juga pakai medan magnet untuk migrasi, tapi kadang-kadang sistem internal mereka ini bisa error, atau mungkin ada anomali di medan magnet lokal. Nah, ini bisa bikin seluruh kawanannya jadi bingung dan tersesat, yang akhirnya terdampar di pantai, seperti yang pernah terjadi di Probolinggo dan Bali tahun 2016. Ini nunjukin kalau sistem alam secanggih apapun tetap punya kelemahan. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, dari bakteri super kecil sampai mamalia laut raksasa, semua kehidupan di planet ini terhubung oleh sebuah jaring navigasi tak terlihat yang menyelimuti dunia kita. Ini ngingetin kita kalau alam itu adalah insinyur terhebat. Jauh sebelum kita punya satelit dan layar digital, kehidupan itu udah nemuin cara yang jauh lebih elegan dan efisien buat menjelajahi planet ini. Hal ini jadi bikin kita bertanya-tanya ya kan, kalau alam aja bisa menciptakan sistem navigasi secanggih ini, kira-kira rahasia menakjubkan apa lagi ya yang masih tersembunyi di luar sana, yang masih nunggu untuk kita temukan dan pahami?